Dalam sebuah video reflektif, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka lembaran kisah kepemimpinannya bukan soal politik belaka, tapi tentang menjadi manusia yang tetap terhubung dengan akar budaya, masyarakat, dan hati nurani dari ziarah. Diam-diam hingga tangisan seorang ibu pasar, Gibran mengungkap bahwa menjadi pemimpin bukan soal jabatan, melainkan soal mendengar dan memahami. Sebuah kisah yang menggugah hati dan membuka mata tentang arti sejati menjadi pemimpin di tengah kekuasaan negara Indonesia. Mentari belum tinggi ketika aroma kopi hitam menyambut pagi itu, Gibran duduk diam di balkon belakang. Masih dengan baju santainya, di hadapannya secangkir kopi tubruk, pahit tanpa gula seperti hari-hari terakhirnya yang semakin kental dan terkadang terasa dulu. "Tiap pagi aku nyeduh kopi buat Bapak," ucapnya lirih, seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Tangannya meraba pinggiran cangkir, kenangan masa kecil di Loji Wetan menyeruak. Saat itu, ia bukan siapa-siapa, hanya anak pengusaha mebel yang suka ikut main layang. Kini, kursi yang ia duduki bukan sembarang kursi. Ini adalah kursi wakil presiden. Tapi entah kenapa, rasanya justru lebih sunyi. Banyak yang menjelajah yang mulia, tapi membuat sedikit yang menjelajah Mas Gibran seperti dulu. Padahal, di hatinya, ia masih lelaki Solo yang sama. Masih suka wedangan, masih senang ngobrol ngalor ngidul dengan warga pasar, masih ingat betul rasa soto langganannya di "Kalau udah tinggi, jangan lupa sama tanah tempat kita tumbuh," pesan Bapak yang selalu terngiang di kepala. Tapi akhir-akhir ini, Gibran merasa mulai jauh, jadwalnya padat. Acara resmi terus mengalir, dari pertemuan kenegaraan hingga kunjungan diplomatik. Setiap ucapan harus diukur, setiap namun di sela itu, semua, ia sadar, ada sesuatu yang mengganjal. Rasa kehilangan, bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan kedekatan dengan rakyat, dengan suasana jalanan, dengan hal-hal kecil yang dulu justru membumi. Pagi itu, ia menyalakan video di ponselnya, sebuah rekaman lawas, dirinya sedang mewawancarai tukang cilok untuk konten kanal YouTube-nya. Tawa, canda, spontanitas semua terasa hidup. "Kapan terakhir kali aku ngobrol kayak gini sama rakyat?" Di sela kepulan uap kopi, Gibran menuliskan satu kalimat di buku catatannya. Pemimpin yang lupa rasa tanahnya akan kering meski disiram. Pujiannya menutup catatan itu dengan pelan, memandang langit yang mulai cerah. Hari ini ia ingin berbeda. Ia ingin kembali mendengarnya, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai anak bangsa yang ingin lebih dekat. Karena sejatinya, suara rakyat bukan untuk. Sore itu, langit Jakarta menggantung abu-abu. Gibran baru saja menyelesaikan rapat maraton 3 jam membahas anggaran, 2 jam menerima delegasi asing, dan sisanya senyum-senyum kaku untuk kamera. Sepintas semuanya tampak luar biasa. Tapi, hati kecilnya lelah. Di dalam mobil dinas yang sunyi, Gibran membuka kaca jendela sedikit. Angin perih menyentuh wajahnya, membawa aroma jalanan yang ia rindukan. "Dulu sore kayak gini, aku biasanya nongkrong di warung wedang," gumamnya memejamkan mata. Dalam bayang-bayang, ia melihat dirinya duduk lesehan, bercanda dengan tukang parkir, nyeruput jahe panas, dan mendengar curhat warga soal harga cabai. Tak ada ajudan, tidak ada protokoler, hanya manusia dengan manusia. Namun kini, setiap langkahnya dijaga, setiap ucapannya dijelaskan. Ia rindu kebebasan kecil itu menjadi bagian dari keramaian tanpa menjadi perhatian. Malam harinya, ia membuat keputusan kecil yang tak tercatat dalam agenda kenegaraan. Ia ingin ziarah ke makam leluhurnya, sendiri tanpa rombongan, pakai jaket hitam aja. "Jangan terlalu mencolok," pesannya ke sopir pribadi. Malam itu, mereka meluncur keluar kota. Tak ada sirene, tak ada pengawal mobil. Hanya satu mobil, satu niat, kembali mencari suara hati yang mungkin tertinggal di tanah leluhur. Sesampainya di pemakaman, hujan rintik mulai turun. Gibran berdiri di depan pusara dengan tenang. Ia menunduk, bukan karena jabatannya, tapi karena rasa hormat. "Mbah, aku tidak datang sebagai wakil presiden malam ini. Aku hanya cucumu yang lagi bingung," bisiknya pelan. Angin berdesir, sunyi, tapi hangat. Ia merasa sedang berbicara dengan tanah yang pernah digendongnya tempat asal-usulnya. Yang nyata, di jalan pulang, ia tak banyak bicara. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan sebelum tertidur di kursi belakang mobil. "Kadang, untuk menemukan diri, kita harus keluar dari sorotan." Pagi itu, Gibran berada di daerah pesisir utara Jawa. Kunjungan dinas katanya, tapi di hati kecilnya, ini lebih dari sekedar tugas.
Ia meminta Ruth dialihkan, bukan ke hotel mewah atau balai kota, tapi ke perkampungan nelayan, tempat yang jarang masuk berita, apalagi jadi lokasi foto resmi. Saat mobilnya berhenti, anak-anak kecil langsung berlari. Sebagian besar belum pernah melihat wakil presiden dari dekat. Tapi tak ada yang menyapa dengan Pak Wapres. Mereka hanya bilang, "Yah, oh ke Gibran," tersenyum. "Iya, mirip. Tapi nggak seganteng." Kandanya anak-anak pun tertawa riuh. Iya, duduk di bal bambu, berbincang dengan para ibu yang sedang menjemur ikan asin, satu persatu curhat, mengalir tentang anak putus sekolah, tentang suami yang tak pulang-pulang karena kapal rusak, tentang harga tenaga surya yang mati. "Apa kabar? Sekolah gratis, Pak?" tanya seorang ibu dengan mata berkaca. Dia mendengarkan, menulis, dan lebih banyak diam. Karena di situ, ia menemukan wajah-wajah yang selama ini hilang dari meja rapat, wajah rakyat yang lelah berharap, tapi tak pernah benar-benar berhenti. Di pasar tradisional tak jauh dari sana, seorang nenek memeluknya tanpa izin ajudan. "Mas, tolong jangan berubah ya. Tetap jadi yang dulu." Pelukan itu hangat, tulus, dan membuat Gibran tak bisa berkata apa-apa. Hari itu, ia tak memberi pidato. Ia hanya mencatat, menyimak, dan mencoba mengingat rasa yang perlahan menghilang. Rasa dekat, rasa peduli, rasa menjadi bagian dari rakyat, bukan hanya pemimpinnya. Sebelum pulang, ia menulis di ponsel kecilnya yang terlupakan bukan karena tak penting, tapi karena tak bersuara. Dan tugas pemimpin adalah mendengar suara yang paling pelan sekalipun. Langkahnya makin mantap, meski hati tahu, tak lama lagi, kritik tajam akan menyambut. Tapi bukankah pemimpin sejati bukan yang dielu-elukan, melainkan yang siap diuji? Desa kecil di lereng Merapi menjadi tujuan kunjungan selanjutnya. Agenda resmi mencatatnya sebagai peninjauan program infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Tapi bagi Gibran, ia ingin lebih dari sekedar melihat jalan rusak atau papan. Nama proyek, ia ingin mendengar, seperti sebelumnya. Ia datang lebih awal dari jadwal, tanpa seremoni. Warga kaget. Beberapa anak masih berlarian dengan seragam SD lusuh. Ibu-ibu sibuk mengupas singkong di halaman. Tak ada bendera, tak ada panggung. Gibran berjalan menyapa satu persatu. Tapi suasananya berbeda, dingin, canggung saat ia mulai berbicara di depan. Warga mencoba membuka percakapan hangat seperti biasa. Suara seorang lelaki paruh baya menyela. "Pak, panjenengan datang ini untuk rakyat atau buat konten lagi?" Semua hening. Wajah Gibran menegangkan, beberapa ajudan gelisah terlihat. Lelaki itu melangkah maju, pakaiannya sederhana, wajahnya lelah. "Maaf Pak, tapi selama ini kami hanya melihat pas kamera menyala. Habis itu, jalan tetap rusak, harga pupuk tetap mahal, dan kami tetap ditinggal." Gibran menjawab, bukan karena tak punya jawaban, tapi karena kata-kata itu menyentak hati lebih dalam daripada orasi di parlemen. Ia menatap lelaki itu, mencoba membaca rasa kecewa yang tak bisa dibantah. "Kalau panjenengan memang mau dekat sama rakyat, jangan cuma datang pas ada wartawan," sambung lelaki itu. Tak ada yang menggenggam tangan, tak ada yang membela. Tapi di wajah mereka tersirat satu hal, kejujuran yang selama ini pendam mereka. Akhirnya tumpah. Gibran menarik napas dalam. Ia mengangguk pelan, "Bapak benar, dan saya terima." Malamnya, di kamar penginapan sederhana, ia duduk di depan Kacang menatap wajahnya sendiri, jas rapi, pin negara, senyum memperhatikan semuanya tampak sempurna. Tapi di balik itu, apakah ia benar-benar hadir? Ia teringat perkataan ayahnya, rakyat bukan membutuhkan pemimpin yang sempurna, tapi yang jujur kalau sedang salah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menjabat, Gibran merasa cermin di depannya menampilkan wajah yang asing, wajah yang perlu disadarkan. Dan besok ia tahu harus kemana. Tempat paling sunyi, tempat ia bisa benar-benar berbicara dengan dirinya sendiri, makam leluhur. Angin malam menyapu pelan saat Gibran melangkah sendirian ke dalam kompleks pemakaman tua di Solo. Tak ada ajudan, tak ada pencahayaan mewah, hanya lampu temaram dan suara daun kering bergesekan. Ia mengenakan jaket dan sarung hitam, wajahnya disamarkan dengan topi. Ini bukan kunjungan pejabat, ini pengungsi seorang anak yang sedang membutuhkan jawaban. Di hadapannya berdiri sebuah nisan batu sederhana. Nama leluhur terpahat samar karena usia, tapi Gibran tahu betul di dalam akar yang selalu ia lupakan saat tertiup angin politik. Ia duduk bersila di tanah lembab, hening, tidak ada kamera, tidak ada pidato. "Ndoro, kula Gibran."
Ucapnya lirih, terdengar nyaris pecah. Aku bingung, mbah rasaran aku wis adoh. Aku nyoba dari pemimpin sing apik, tapi kenapa malah terasa kosong? Hujan gerimis mulai turun, membuat sarungnya basah. Tapi dia tetap duduk, tidak peduli. Di malam itu, ia bukan wakil presiden, bukan tokoh masyarakat. Ia hanya cucu yang sedang mencari makna. Ingatan tentang Pak Tani yang marah tempo hari kembali diputar, kata-katanya mengendap. Mungkin benar, selama ini ia terlalu fokus menjaga citra sampai lupa menjaga hati. Ia ingin dekat dengan rakyat, tapi langkahnya semakin mengaburkan formalitas dan sorotan. Lama ia memikirkannya, lalu berucap pelan, kalau kekuasaan membuatku lupa jalan pulang, tolong tarik aku kembali, Mbah. Tetes air mata jatuh, bercampur dengan gerimis yang kian deras. Dalam diam itu, ia merasa dihampiri kebenarannya, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Bahwa selama ini, yang ia cari bukan pujian atau popularitas, melainkan ketenangan hati, kedekatan dengan asal-usul, dengan rakyat, dengan suara-suara yang tak pernah terdengar di ruang-ruang mewah. Sebelum pulang, ia menuliskan satu kalimat di ponselnya, menjadi pemimpin bukan soal bagaimana tampil di depan rakyat, tapi seberapa tulus kita berada di tengah-tengah mereka. Langkahnya terasa ringan saat meninggalkan makam. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, turun, menyatu, mendengar, dan bukan sekadar muncul saat sorotan kamera menyorot. Besok pagi, Gibran akan datang ke pasar, bukan untuk pidato, tapi untuk duduk, minum teh, dan ngobrol seperti dulu. Pagi itu, pasar tradisional di pinggiran kota Solo masih setia dengan rutinitasnya. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan, ibu-ibu sibuk menawar, dan anak-anak kecil berlarian dengan plastik berisi tempe. Tak ada yang mengira, di tengah keramaian itu, seorang pria berjaket lusuh dan topi sederhana sedang duduk di bangku kayu sambil menyeruput teh panas. Itu Gibran, bukan Gibran yang berpidato di mimbar, bukan yang mengenakan pin negara, tapi Gibran yang dulu suka nongkrong di warung depan kampus, Gibran yang lebih suka mendengar daripada berbicara. Mas, mirip Gibran ya, celetuk seorang bapak tua sambil ngeruput kopi. Gibran hanya tertawa. Iya, banyak yang bilang begitu. Tapi, kalau Gibran asli, mana mungkin mau duduk di warung beginian? Timpal si bapak. Gibran diam sebentar, lalu menjawab, mungkin dia juga kangen warung beginian. Pak. Obrolan pun mengalir, tanpa protokol, tanpa jarak. Ia mendengar keluhan soal pupuk langka, soal anak muda yang enggan pulang ke desa, soal harga cabai yang gila-gilaan. Tapi yang paling menyentuh adalah satu kalimat dari seorang ibu penjual jajanan pasar. Pemimpin itu kayak orang tua, Mas, kadang-kadang dia tidak bilang lapar, tapi tetap harus tahu. Gibran menunduk, kata-kata itu menusuk. Ia merasa sedang belajar ulang makna memimpin bukan dari buku, tapi dari warung, dari sapaan, dari lirihnya suara rakyat kecil. Setelah hampir 2 jam duduk dan ngobrol, ia pamit. Tapi sebelum pergi, ia membeli semua kue si ibu. Ini bukan buat pencitraan, Mung, ini buat saya ingat rasa pulang. Hari itu, tak ada wartawan, tak ada dokumentasi. Tapi buat Gibran, kunjungan itu penting selama jadi wakil presiden. Di mobil, ia membuka catatannya dan menulis, kepemimpinan sejati lahir bukan dari podium tinggi, tapi dari tanah tempat kaki berpijak. Dan terkadang, kita perlu melepas jabatan dari bahu, agar hati bisa kembali mendengar. Video itu akhirnya tayang, tanpa musik dramatis, tanpa efek visual yang mencolok, hanya Gibran yang duduk di ruang kerja sederhana, berbicara dengan nada pelan, jujur, dan apa adanya. Ia menceritakan siarahnya, warung teh kecil di Solo, serta suara-suara rakyat yang sempat ia abaikan. Kadang, jabatan membuat kita merasa harus tahu segalanya. Padahal, pemimpin terbaik bukan yang selalu menjawab, tapi yang paling dalam mendengar, katanya dalam video itu. Responsnya mengejutkan, bukan pujian, tapi gelombang keharuan. Banyak orang yang merasa tercakup, akhirnya merasa ada pemimpin yang berani mengakui bahwa ia pun bisa salah, bisa tersesat, dan bisa belajar kembali. Di kolom komentar, seorang pedagang kecil menulis, saya gak peduli Mas Gibran siapa, tapi kalau pemimpin bisa ngerasain susahnya rakyat, saya percaya. Dari komentar itu, Gibran tahu kepercayaan tidak dibangun dari pencapaian, tapi dari kedekatan. Kini, ia lebih sering turun langsung, menyamar, duduk di emperan, mendengar anak-anak muda mengeluh soal harga sewa kios, mendengar nenek-nenek bercerita
Tentang cucunya yang belum dapat pekerjaan, ia tetap wapres, tapi bukan yang duduk jauh di atas. Ia adalah Gibran, anak muda Solo yang tahu rasa asin dari keringat rakyat kecil. Dalam wawancara terakhirnya, ia berkata, kalau dakwah itu menyampaikan kebaikan, maka jadi pemimpin juga dakwah. Tapi bukan lewat ceramah, melainkan lewat telinga yang terbuka dan hati yang mau merunduk. Kini, setiap langkahnya bukan hanya dituntun protokol, tapi juga oleh suara-suara rakyat yang dulu nyaris ia lupakan. Gibran tahu, ia belum sempurna. Tapi ia berjalan, pelan-pelan, sambil mendengar. Karena dia yakin, pemimpin sejati adalah mereka yang tak takut untuk pulang ke akar.